Salam hamba, salam sejahtera kepada semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Kita teruskan siri perbincangan, tukar-tukar pikiran, saling mengingatkan, terutama dalam isu yang berlaku di sekitar kita. Sepanjang tahun 2024, 2025, menjelang 2026, kelihatan dengan negara Arab, negara-negara Islam terus dilanda konflik peperangan, terutamanya yang melibatkan perang saudara yang berpunca, dan kelihatan sekali faktornya adalah kesalahpahaman pendapat, kesalahpahaman pandangan, kesalahpahaman keyakinan, kepercayaan. Seperti yang kita saksikan konflik Arab Palestina ataupun Israel Palestina, Israel Arab, Israel Islam. Ini menjadi satu isu yang sangat besar dan dampaknya terus berpanjangan. Konflik bukan sekedar tertumpu di Israel atau di Gaza, tapi telah menyebar, merebak ke negara-negara sekitarnya. Mesir, Sina ataupun Sinai, Lebanon, Suria, Syria, Sudan, Yaman, Ethiopia, dan sekarang sedang hampir menjalar ke seluruh negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah yang kebanyakannya negara Arab, dan disebut Timur Tengah oleh orang Barat, tapi kita di Indonesia memanggilnya sebagai Asia Barat. Termasuklah Pakistan, Afghanistan, Iran, Sudan, Nigeria. Kita lihat ke semua peperangan yang melibatkan perang saudara ini berpunca dan masalah faktor utamanya adalah agama. Terutamanya agama yang tiga: Yahudi, Nasrani, Islam. Yang mana setelah dikaji ketiga-tiga agama ini, Islam lahir dari pengaruh Kristen. Kristen lahir dari ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi diciptakan oleh para agamawan Yahudi, ruhban, haham dari kabilah Levi, Alawiyin. Mereka coba ingin membuat satu dokumen bagi mencatat, mengumpulkan
bangsa-bangsa Yahudi yang berpecah di seluruh dunia dan memiliki jati diri dan identitas yang jelas. Dari buku catatan ini, yang mana buku catatan ini dipanggil sebagai At-Taurah ataupun Torah. Mula ditulis setelah pengusiran dan pembantaian, menurut cerita juga, yang berlaku di tanah Babylon. Itu sebab buku mereka dipanggil At-Taurah Al-Babili. At-Taurah Al-Babili. Taurah, kitab syariat, jalan, yang ditulis di negeri Babylon, Irak. Dan semua ceritanya, cerita-cerita yang ada di dalam Bible itu, Taurat, merupakan cerita-cerita yang diambil dari peradaban dan ajaran agama yang sebelumnya. Termasuklah agama-agama Hindu, Buddha, agama Majusi, Zarathustra, Cina, Jepang, Konghucu, Shinto, agama-agama Yunan, Rum, agama-agama Al-Farainah, Mesir kuno. Begitulah seterusnya. Sehingga nama-nama Tuhan yang disebut, ada berbagai nama Tuhan. Il, Iloh, Elohim, Yahweh, Adonai. Yang diambil juga dari Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, agama lain, termasuk Abraham, Ibrahim, Brahma, Adonai, Adonis, Izuris. Jadi hari ini yang kita kenal itu bukan hanya perkataan Allah yang asalnya dari Il, pluralnya menjadi Elohim. Tapi banyak lagi. Oleh sebab itu, umat yang mula memperkenalkan tauhid, keesaan Tuhan, adalah agama Majusi, Zarathustra. Tapi dalam agama-agama lain, Hindu, India, Cina, Jepang, Greece, mereka mempunyai Tuhan-Tuhan, dewa-dewa yang memiliki tugas berlainan. Sedangkan dalam mitos Islam itu sendiri, sebagai contoh, Allah sebagai Tuhan yang maha perkasa. Tapi nanti ada pembantu-pembantunya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Dulu waktu saya belajar, saya pikir Allah, Jibril, Mikail itu Arab. Rupanya bukan.
Allah itu sendiri dari asal perkataan il. Il, Eloh. Jadi Allah. Dari bahasa Ibrani. Bahasa Bani Israel. Sama juga dengan para malaikat. Jibril. Jibril. Il itu Tuhan, Allah. Mikail. Israfil. Israel. Semua. Nama Allah, nama malaikat. Para malaikat. Semuanya di dalam bahasa Ibrani. Bukan bahasa Arab. Begitu juga dengan para nabi. Adam, Nuh, Idris, Soleh, Daud, Sulaiman, Musa, Isa. Semuanya dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kita mau memaksakan mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal dewa, itu mesti memperhatikan asal-usul bahasa itu sendiri. Dari mana asal-usul bahasa ini? Masalah kita terutamanya mayoritas Muslim Indonesia. Banyak lafal, sebutan dalam bahasa Arab, tapi tidak tahu asal-usul sejarahnya. Makanya itu tadi, bahasa jiwa bangsa. Bahasa itu cerminan dari budaya, tradisi, sejarah, ajaran kepada setiap bangsa. Bahasa Indonesia di dalamnya mengandung sejarah, budaya, ajaran, kesusastraan Indonesia. Begitu juga dengan bahasa Arab. Lughah Arabiyah. Di dalam bahasa Arab mengandungi ajaran, budaya, sejarah, jati diri, identitas bangsa Arab. Itu yang selalu diulang-ulang bahwa Islam itu tercipta dari budaya Arab dan hanya untuk orang Arab. Sebab segalanya, Quran, hadis, tokoh-tokoh, sejarah, sastranya, semuanya dalam bahasa Arab. Dan kalau ada usaha untuk merubah atau diterjemahkan atau ditafsir dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain, semua tahu maknanya akan berubah, tujuannya akan berubah, maksudnya akan berubah secara total. Makanya kita perhatikan Islam Quraisy yang awalnya lahir di Mekah, setelah pindah ke Madinah berubah. Islam Quraisy Mekah itu sudah ditinggalkan. Mulai era baru, zaman baru. Islam era Madinah. Islam era Madinah dilihat juga pada zaman siapa? Zaman Nabi. Begini bentuknya. Di zaman Abu Bakar berbeda. Zaman Umar berbeda. Zaman Utsman dan seterusnya. Sampai ke zaman modern. Selalu berubah-ubah. Ajaran Islam, syariat Islam, akidah Islam, budaya Islam, sejarah Islam, semuanya berubah. Dan itu wajar. Sebab kehidupan sememangnya mesti berubah. Kalau tidak berubah artinya mati.
Jadi kalau kita lihat sejarah agama, sejarah ketuhanan, sejarah kenabian, para malaikat, semuanya sejarah, dongeng, mitos-mitos ini ciptaan manusia. Ciptaan manusia, akal-akalan manusia. Maka setelah Nabi wafat, ini dalam sejarah, setelah Nabi wafat, sampai ke zaman Bani Umayyah, itu baru sekitar 100 tahun atau 90 tahun. Seorang tokoh dari Bani Umayyah berkata, la'ibat Hasyimu bil mulki fala khabarun ja'a wala wahyun nazar. Bani Hashim, maksudnya Nabi Muhammad, bermain-main dengan kekuasaan. Dengan mengaku-ngaku dia utusan Tuhan. Padahal tidak ada nabi, tidak ada rasul, dan tidak ada wahyu yang turun. Sebab orang Arab pun tahu, memperhatikan apa yang turun dari langit. Kita tahu apa yang turun dari langit. Hujan, meteor, tai burung. Tidak pernah dalam sejarah turun dari langit kitab, rasul, malaikat. Tidak ada. Dan itu tadi, nama-nama satu Tuhan, dua Tuhan, tiga, bahkan ribuan, itu hanya rekaan semata manusia-manusia primitif yang mengharapkan ada kuasa besar untuk membantu mempermudah kehidupannya. Sehingga mereka berkeyakinan ada Tuhan yang mengendalikan angin, Tuhan yang mengendalikan hujan, Tuhan yang mendatangkan musim dingin, Tuhan yang mendatangkan musim panas, Tuhan bencana. Di dalam Islam pun banyak yang berkeyakinan begitu. Malaikat ini tukang menyambut nyawa. Malaikat ini tukang membawa rizki. Malaikat ini membantu dalam peperangan. Nama saja. Tapi hakikatnya, sebagai contoh, kita kekeringan air. Mau air. Coba kita panggil-panggil. Seru malaikat yang membawa air itu. Suruh menurunkan air, kan tidak datang. Air kita yang mesti berusaha. Menggali sumur, mencari sungai, menyuling air laut, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu setelah manusia sadar akan ilmu, sains, dan teknologi. Jadi saking primitifnya manusia dahulu, sebelum kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, mereka mengandai ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Bukan sekedar satu, bukan dua, tapi ribuan. Makanya di Quran, kalau yang membaca Quran itu, ada menyebut, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm.
Jangan kamu mencemooh, mencaci maki Tuhan orang lain. Nanti Tuhan kamu dicaci pula. Intinya di sini jangan saling mengejek. Jangan saling menjelek-jelekkan kepercayaan. Jangan saling mengejek keyakinan masing-masing. Jadi kalau mau berkeyakinan silahkan. Berkeyakinan dengan Tuhan 1, 2, 3, 4 silahkan. Yang penting berbaik-baik sesama manusia. Jangan berantem sesama manusia. Sebab semua agama, semua Tuhan dan para malaikat dan para nabi, nama-namanya itu ciptaan manusia. Dongengnya pun ciptaan manusia. Mitos yang diulang-ulang dan dirubah-rubah namanya yang diambil dari mitos-mitos ajaran agama yang dulu-dulu. Dan selalu orang salah tanya, kalau begitu siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Padahal soalan itu bisa saja ditukar kepada bagaimana terjadinya alam semesta ini. Bagaimana terjadinya? Bukan siapa yang menciptakannya. Sebab kalau kita sebut siapa yang menciptakan manusia, ya mudah. Ada orang tua, suami istri, atau laki-laki dan perempuan. Kawin ataupun tidak kawin. Bertemu, pembenihan berlaku. Dengan faktor-faktor yang membolehkan benih itu jadi manusia. Bukan sekedar manusia. Binatang yang lain pun begitu juga. Dan itu lumrah kehidupan. Apabila jantan dengan betina ataupun laki-laki dengan perempuan, dengan benih yang memungkinkan menjadikan anak, membuat anak, membuat anak, jadilah. Sebab ada juga binatang, jantan dan betina, ataupun manusia, laki-laki dan perempuan. Tapi salah seorangnya mandul. Ataupun tidak berhasil, ya tidak jadi. Dan itu dalam keadaan ganjil. Sebab lumrahnya manusia yang berpasangan ataupun binatang yang berpasangan bisa melahirkan keturunan atau anak. Itu kalau soal menciptakan, dan itu pun bukan tercipta. Kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Sebab itu merupakan sistem alam, nature, natural yang berlaku. Kan tidak ada binatang, jantan dan betina. Kawin terus malaikat sibuk ataupun Allah sibuk membentuk janin. Begitu juga dengan manusia. Kan tidak begitu. Tapi proses kejadian itu adalah secara alamiah. Secara alamiah. Dan hari ini proses itu bisa kita saksikan.
ada videonya. Video tahapan kejadian manusia. Video tahapan kejadian binatang. Video tahapan kejadian tumbuh-tumbuhan. Kan kejadian. Kejadian. Bukan penciptaan. Sebab dia berlaku secara alamiah, natural. Kalau mau berkeras juga, di sana ada tangan-tangan gini, mana? Dan kalau kita memaksakan juga ingin mengetahui apa yang berlaku di alam gaib, alam yang tidak terjangkau dengan akal kita, jadinya sia-sia. Nah inilah yang terus diutak-atik oleh mereka yang ingin memaksakan mengetahui kebenaran. Sedangkan kebenaran itu tidak mutlak. Semuanya nisbi, relatif. Kita bermain dengan apa yang terjangkau oleh akal pikiran kita dan terjangkau oleh panca indera. Alam gaib tidak usah diurusi, tidak usah dipikirkan. Akibat terlalu fokus kepada alam gaib dan mengabaikan alam nyata, alam syahadah, alam dunia, inilah apa yang kita saksikan hari ini, umat Islam. Dan umat beragama secara keseluruhan. Bisa-bisanya sesama umat Islam berperang atas nama Tuhan, atas nama alam gaib. Sama juga orang Muslim radikal dengan Yahudi radikal berperang rebutan tanah yang kononnya dijanjikan oleh Tuhan, alam gaib. Kita terjerumus, terjebak dalam dongeng-dongeng, dalam cerita-cerita, mitos, dan melupakan cinta kasih sesama manusia di alam nyata ini. Akhirnya kedua-duanya hancur. Yang berperang, baik yang menang ataupun yang kalah, dua-duanya hancur. Padahal kita manusia dituntut untuk sama-sama memakmurkan bumi ini, membangun bumi ini, hidup di atas muka bumi ini. Sebagai kesempatan awal dan terakhir. Hanya di atas muka bumi ini. Karena sebelum kita ada di muka bumi ini, kita di alam gaib. Dulu mungkin dalam bentuk makanan, air, bakteri. Baru orang tua kita, ayah dan emak, kawin, bertemu, berlaku pembenihan. Pembenihan hasil dari makan, minum, dari berbagai bahan. Jadilah manusia. Jadi bayi, lahir, besar, mati, balik lagi ke tanah, jadi lagi bakteri. Yang jadi makanan, cacing, binatang, tumbuhan, tanah, dan sebagainya. Begitulah putaran hidup. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan kembali ke bumi dan dibangkitkan lagi dari bumi.
berputar di dalam planet ini, planet bumi. Tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada Tuhan. Semuanya itu ciptaan manusia. Dan manusia itulah segalanya. Manusialah itu Tuhan, manusia itu nabi, manusia itu malaikat, manusia itu manusia, manusia itu setan, manusia segalanya. Dan manusia yang berakal sehatlah, yang mengolah, memajukan, menghidupkan dunia ini. Berbeda dengan manusia yang akalnya sudah mati, yang hanya memikirkan akhirat dan mengabaikan dunia. Yang pada akhirnya kelihatan mereka sangat ketinggalan dalam semua bidang yang ada di dunia ini. Salah mereka karena hanya mementingkan alam gaib dan meninggalkan alam nyata, alam duniawi. Ini yang mesti kita sadari. Sehingga banyak dalam cerita-cerita para nabi yang merupakan cerita contoh dalam cerita Isa, Nabi Isa, Yesus, Joshua. Dia sendiri berkata, ketika ingin mencari Tuhannya, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, Engkau maha tahu apa yang ada di diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada di dirimu. Manusia selevel Nabi Isa, dia mengaku tidak kenal Tuhannya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkau maha tahu apa yang ada di diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada di dirimu, atau tidak tahu siapa dirimu. Sebab kita hanya kenal alam fisik kita, alam kebendaan kita. Yang di luar dari alam kebendaan, alam gaib, namanya pun alam gaib. Tidak usah dicari-cari. Dan hanya akan dapat sia-sia. Fata morgana. Jadi yang penting dalam hidup ini, utamakan cinta kasih sesama manusia. Kerjasama sesama manusia. Saling mendukung sesama manusia. Saling menghidupkan sesama manusia. Karena cerita tentang agama, ketuhanan, kenabian, para malaikat, semuanya itu hanya dongeng-dongeng mitos yang diciptakan oleh manusia-manusia purba. Sampai ke hari ini, keyakinan, kepercayaan, agama, Tuhan-Tuhan terus berkembang sesuai dengan gambaran masing-masing. Silahkan. Yang penting jangan saling membenci sesama manusia. Dan hendaklah saling menghormati sesama manusia. Coba kalau kita sampai ke satu tahap perdamaian sesama manusia. Contoh di Indonesia, ada 5 agama, 6 agama, 10 agama, silahkan. Tapi saling menghormati, saling bekerja sama, saling damai. Tidak saling membenci dan tidak saling mengganggu. Tidak saling menyakiti.
kemudian kita fokus kepada kerja, membangun, memajukan semua sektor yang ada di dalam negara ini. Ekonomi, budaya, agama, kesehatan, masyarakat, seni, industri, dan sebagainya. Itu yang harus kita kembangkan. Tapi masalah keyakinan kembali kepada individu masing-masing. Dan setiap individu berhak untuk memiliki keyakinan, mempunyai keyakinan, memiliki agama mengikut selera masing-masing. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.